Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang memberikan kepada kita banyak sekali nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam pembahasan rutin kitab tauhid, dan pembicaraan kita masih membahas bab yang ke-34 dari kitab tauhid, bab sabar akan ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Pembicaraan kita yang telah lalu sampai kepada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man daraba khudud wasyaqqal juyub wada'a bida'wati jahiliyah." Bukan dari golongan kami orang yang memukul-mukul pipi, merobek-robek baju dan menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Kalau saya tidak salah mengingat, inilah pembahasan kita di kesempatan yang telah lalu. Seperti itu nampaknya ya. Dan agak sedikit melebar pembicaraan kita terkait dengan masalah mimpi. Tetapi pembicaraan yang terkait masalah mimpi tersebut itu merupakan bentuk dari penjabaran atau perluasan dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan sekarang kita masuk kepada hadis yang terakhir dari bab ini. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau, di mana beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza aradallahu bi abdihi khairu ajalahu lahu ukubata fid dunya. Wa iza aradallahu bi abdihi syarr amsaka anhu bizambihi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah." Yang artinya, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan hukuman atas hambanya tersebut di dunia. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menahan hukuman atas perbuatan dosa hambanya tersebut hingga ia akan menerima hukuman tersebut di akhirat kelak. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita banyak sekali hal. Di antaranya menetapkan sifat iradah, kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza araudallahu bi abdihi," apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu kepada hambanya, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kehendak, iradah.
Dan sebagaimana dimaklumi bahwasanya iradah Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua. Iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Sebagaimana pernah kita bahas pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Tetapi jelas di dalam hadis ini Rasulullah SAW menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak kebaikan kepada hambanya. Ini yang kedua. Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak kebaikan kepada hambanya. Araudallahu bi abdihi. Kehendak kebaikan kepada hamba-hambanya. Dan kehendak kebaikan kepada hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada hamba-hambanya. Ini disebutkan di dalam banyak dalil dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Mungkin hadis yang paling masyhur atau dalil yang paling masyhur dalam masalah ini adalah dalil atau hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Di mana Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hamba tersebut paham, faqih di dalam masalah agamanya. Hadis yang masyhur, kita sering mendengar hadis ini, sebagian di antara kita telah menghafal dan memahami hadis ini. Hadis ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak kebaikan kepada hamba-hambanya. Yakni pada konteks hadis tersebut, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan hamba tersebut memahami, faqih di dalam perkara agama. Di dalam konteks hadis ini, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada hambanya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ajjalahu uqubata fid dunya. Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan hukuman atasnya di dunia. Yakni hukuman atas perbuatan dosa-dosanya. Karena jemaah rahimani wa rahimakumullah harus dipahami seperti itu. Karena ganjaran di dalam bahasa Arab, di dalam keterangan Al-Quran maupun As-Sunnah, ada dipergunakan beberapa perkataan. Kalau ganjaran dalam makna hukuman, maka biasanya dipergunakan lafadz uqubah. Ini cermati ya jemaah ya. Ganjaran kan itu bisa ganjaran berupa yakni apa? Pahala atau ganjaran berupa siksa azab. Bukankah begitu? Ganjaran, lafadz membalas, lafadz ganjaran itu adalah lafadz yang memiliki makna memberikan ganjaran berupa pahala atau memberikan ganjaran berupa apa? Azab. Bukankah seperti itu? Tetapi kalau kita mencermati dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah, kalau lafadznya uqubah, maka itu maknanya adalah ganjaran dengan memberikan azab, musibah, atau hukuman. Tetapi kalau lafadznya ajar, maka ganjaran dengan makna memberikan pahala ataupun yang semisalnya. Contoh, penggunaan lafadz apa? Lafadz ajar. Apa kata Rasulullah SAW? Mandala ala khair ajru kafailihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan al-ajar, ganjaran
semisal orang yang melakukannya. Jadi, lafadz ganjaran di dalam bahasa Arab, kalau yang dimaksud adalah ganjaran berupa hukuman, biasanya dipergunakan lafadz apa? Uqubah. Ingat ya, kalau ganjaran di dalam bahasa Arab yang diinginkan adalah ganjaran berupa hukuman, biasanya dipergunakan lafadz apa? Uqubah. Kalau ganjaran berupa pahala, biasanya diberikan atau datang dengan lafadz apa? Al-ajr, ajrun. Ya, ini kedetailan penggunaan bahasa di dalam syariat kita. Nah, maka hadis ini ketika kemudian dikatakan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala menyegerakan ganjaran uqubah, hukuman atasnya di dunia, yakni ganjaran berupa hukuman atas perbuatan apa? Dosanya di dunia. Harus dipahami seperti itu dengan dua alasan. Karena kenapa? Yang pertama, sudah barang tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menghukum hamba-hambanya yang tidak bersalah. Apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala menghukum hamba-hambanya yang tidak bersalah? Jawabannya tidak. Iya kan? Dan yang kedua, lafadz uqubah. Yang kedua, lafadz uqubah itu dekat dan lekat kepada makna ganjaran berupa hukuman atas perbuatan dosa. Jadi ada dua macam ya. Kenapa harus kita katakan, kita artikan menyegerakan hukuman atas perbuatan dosanya di dunia? Karena sudah barang tentu, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum, mustahil menghukum hamba-hambanya yang tidak berdosa. Kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menghukum hamba-hambanya yang tidak berdosa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukum hamba-hambanya yang berdosa, lalu di mana letak keadilan? Yang berdosa maupun yang tidak berdosa, Allah Subhanahu wa taala hukum. Lalu di mana letak keadilan? Yang adil, yang berdosa Allah Subhanahu wa taala hukum, yang tidak berdosa tidak Allah Subhanahu wa taala hukum. Kan begitu konsep keadilan. Bukankah sedemikian? Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan hukuman atasnya di dunia, hukuman atas perbuatan dosanya. Karena mustahil Allah Subhanahu wa taala menghukum seseorang yang tidak melakukan kesalahan. Mustahil. Ya. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, lafadz uqubah itu lebih dekat dan lebih lekat kepada makna hukuman atas perbuatan dosa lagi kesalahan. Ini faedah ketiga dari hadis ini. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan hukuman atasnya di dunia. Di sini terambil isyarat jemaah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama berbeda pendapat. Kalau saya tanyakan, kita lemparkan suatu permasalahan, apakah mungkin dosa yang pelakunya telah bertaubat secara taubatan nasuha, Allah Subhanahu wa taala hukum juga atas pelakunya di dunia? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Andai kita lemparkan suatu pertanyaan, andai ada seorang hamba melakukan perbuatan apa? Perbuatan dosa. Begitu ya. Ada seorang hamba melakukan perbuatan dosa. Dan setelah itu dia melakukan taubat, yang taubat tersebut nasuha. Maka apakah ada kemungkinan
Allah Subhanahu wa taala hukum hamba tersebut atas perbuatan dosanya yang dia telah bertaubat? Apa jawabannya? Adakah kemungkinan, kan hadis ini begini, jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, ini menunjukkan kepada kita hal yang pertama, Allah Subhanahu wa taala punya sifat iradah. Hal yang kedua, iradah Allah diantaranya adalah iradah menghendaki kebaikan bagi hambanya. Ini faedah yang kedua ya. Faedah yang ketiga, bahwasanya lafadz hukuman di sini adalah hukuman atas perbuatan dosanya. Kenapa dikatakan hukuman atas perbuatan dosa? Dengan berapa alasan tadi? Berapa alasan? 2 alasan. Apa alasan yang pertama? Karena tidak mungkin, mustahil Allah Subhanahu wa taala menghukum hamba-hambanya yang tidak berdosa. Kalau hamba-hambanya yang tidak berdosa, sebagaimana hamba-hambanya yang berdosa, Allah Subhanahu wa taala hukum, maka di mana letak keadilan di dalam masalah ini? Ya enggak? Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, hukuman atas perbuatan dosanya. Kenapa dikatakan hukuman atas perbuatan dosa? Karena mencermati lafadz ukubah. Ukubah adalah hukuman atas perbuatan dosa lagi kesalahan. Adapun hukuman dalam makna ganjaran atas perbuatan baik, lafadznya bukan ukubah, tapi apa? Al-ajar. Sudah ada 3 pembahasan kita dari hadis ini ya. Nah, kemudian timbul satu pertanyaan. Mungkinkah seseorang yang telah bertaubat dengan taubat yang nasuha? Mungkinkah seseorang yang telah bertaubat dengan taubatan yang nasuha? Allah Subhanahu wa taala hukum atas perbuatan dosanya tersebut di dunia. Apa jawabannya? Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, nanti kita akan bicarakan tentang apakah kemudian memang ketika seseorang mengumpulkan syarat-syarat taubat yang nasuha, dipastikan dia telah diterima taubatnya oleh Allah atau tidak. Begini deh, saya bicarakan sedikit saja ya. Syarat taubat nasuha, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, itu ada berapa? Ada berapa syarat taubat yang nasuha? Ada 3 plus 1. Betul ya? Syarat taubat yang nasuha ada berapa? 3 plus 1. Yang pertama, meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Yang kedua, merasa menyesal telah mengerjakan perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga, berkeinginan kuat untuk tidak melakukannya di masa yang akan datang. 3 plus 1. Satunya apa? Apabila dosa tersebut terkait dengan hak hamba, maka dia harus meminta penghalalannya. Ada berapa? Ada 3 plus 1. Syarat taubat nasuha. Sebagaimana bisa kita lihat contohnya di dalam Riyadus Shalihin, bab taubat di awal-awalnya. Begitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, yang jadi pembicaraan, jemaah rahimani wa rahimakumullah, andai ada seseorang yang telah mengumpulkan syarat-syarat taubat nasuha. Andai ada seseorang yang telah mengumpulkan syarat-syarat taubat nasuha. Yang 3 plus 1 tadi. Lalu apakah secara meyakinkan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala?
Apa jawabannya? Ada seseorang yang mengumpulkan syarat-syarat taubat yang nasuha. Apakah secara meyakinkan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, taubat nasuhanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ulama khilaf dalam masalah ini. Jumhur ulama berpendapat seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat taubat nasuha, maka taubatnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jumhur ulama berpendapat seperti itu. Semisal dikatakan oleh As-Safarini yang menukil ucapan Imam Ibnu Abdil Bar. Kata Imam As-Safarini, mayoritas ulama berpendapat bahwa taubat yang memenuhi syarat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menurut Imam Ibnu Abdil Bar, kata Imam As-Safarini, hal tersebut telah disepakati oleh para ulama. Jadi jumhur ulama berpendapat apa? Taubat nasuha, taubat yang dipenuhi syarat-syaratnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat siapa? Jumhur ulama. Akan tetapi di sana ada pendapat yang lain, pendapat Imam Haramain dan Imam Ibnul Qayyim yang mengatakan tidak boleh seseorang meyakini atau memastikan bahwa tobatnya akan diterima oleh Allah karena dia perkara yang gaib. Walaupun dia mengumpulkan seluruh syarat taubat, yang ada pada diri dia adalah berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah akan menerima taubatnya. Ini pendapat siapa? Imam Haramain dan Imam Ibnul Qayyim. Kalau jumhur ulama berpendapat, seseorang yang memenuhi syarat-syarat taubat yang nasuha, taubatnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Imam Haramain, Imam Ibnul Qayyim dan yang selainnya mengatakan dia tidak boleh memastikan taubatnya diterima. Karena ini sesuatu yang gaib. Yang cukup ada pada diri dia adalah dia berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan menerima taubatnya. Kembali kepada pertanyaan kita tadi. Kan pertanyaan saya belum terjawab. Apa pertanyaan saya? Andai kata ada seseorang yang taubat dengan taubat yang nasuha, ya, maka apakah ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala menghukum atas perbuatan dosanya yang dia telah bertaubat tersebut? Jawabannya tidak ada. Jawabannya tidak ada. Karena jemaah rahimani wa rahimakumullah, Rasul kita mengatakan apa? At-taib minadz-dzambi kamala dzambalahu. Orang yang bertaubat dari perbuatan dosa, maka seakan-akan dia tidak pernah mengerjakan perbuatan dosa tersebut. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Apa kata Rasulullah? Seseorang yang bertaubat dari perbuatan dosa, andai kata dia bertaubat dengan taubat yang nasuha, dan mengikuti pendapat jumhur ulama pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah barang tentu seakan-akan dia tidak pernah melakukan perbuatan dosa tersebut. Andai kata dia mengikuti pendapat Imam Ibnul Qayyim, tidak boleh memastikan, tetapi baik sangka kepada Allah, taubatnya diterima, maka
atas dasar baik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala itulah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Karena kenapa? Karena Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam beliau bersabda sebagaimana yang beliau riwayatkan dari Rabb-Nya, inni inda zoni abdibi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba berprasangka baik, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah betul-betul Allah akan menerima taubatnya. Kembali kepada pembicaraan kita ini. Jadi jemaah, ya, ini menunjukkan kepada kita hal yang keempat. Kalau kemudian ada hukuman atas perbuatan dosa kita di muka bumi, cermati ucapan saya. Kalau ada hukuman atas perbuatan dosa kita di muka bumi, maka ini menunjukkan dosa tersebut adalah dosa yang belum kita taubat darinya. Bukankah seperti itu? Saya ulangi. Kenapa sih saya tadi melebarkan pembicaraan kepada bab taubat ataupun yang semisalnya? Menukil ucapan Imam Safarini, Imam Ibnu Abdul Bar, Imam Haramain, Imam Ibnul Qayyim, dan yang selainnya. Karena ini menunjukkan kepada kita, ketika Allah Subhanahu wa taala menyegerakan hukuman atas perbuatan dosa kita di muka bumi ini, maka ini menunjukkan dosa tersebut kita belum sempat bertaubat darinya. Maka jangan sampai kalau kemudian kita mendapatkan hukuman atas suatu perbuatan, kita mendapatkan atau merasakan adanya hukuman dari Allah, kemudian lisan kita mengatakan, apa dosa saya ya Allah? Sebagian di antara kita ngomong kayak gitu ya. Ya Allah, apa salah saya? Banyak sekali salah kita. Ya? Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menghukum kita di muka bumi tanpa dasar kesalahan kita. Kan sering kita dengar ini omongan kayak gini ya. Atau mungkin nauzubillah min zalik, kita pernah melakukannya. Ya Allah, apa dosa saya? Apa kesalahan saya? Apa kesalahan saya sehingga engkau hukum diriku? Sering kalimat-kalimat yang seperti ini muncul di lisan kita, betul? Atau pernah kita dengar kalimat-kalimat yang modelnya seperti ini? Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menghukum seorang hamba di muka bumi, itu pasti dengan sebab kesalahannya. Karena mustahil Allah Subhanahu wa taala menghukum hamba di muka bumi kalau hamba tersebut tidak memiliki kesalahan, itu yang pertama, dan atau yang kedua apa tadi? Ayo. Kesalahan tersebut hamba telah bertaubat darinya. Iya kan? Jadi tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menghukum seorang hamba yang hamba tersebut tidak memiliki kesalahan dan dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, hamba tersebut memiliki kesalahan dan dosa, tetapi dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti kemudian ketika seorang hamba mendapatkan hukuman di muka bumi, itu dengan perbuatan dosa dan maksiatnya. Yang dia belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia telah bertaubat kepada Allah tetapi tidak sampai kepada derajat yang nasuha. Ya enggak? Ini berapa? Yang keberapa tadi? Keempat. Maka konsekuensi dari meyakini bahwasanya Allah adil tidak zalim, Allah menghukum hamba sudah barang tentu pasti ada alasannya. Maka tidak mungkin kemudian Allah Subhanahu wa taala menghukum hambanya di muka bumi kalau hamba tersebut tidak memiliki kesalahan dan dosa yang layak untuk dihukum. Atau kemudian hamba tersebut
memiliki dosa yang dia telah bertaubat kepadanya, tidak mungkin Allah akan menghukumnya. Karena apa? Karena seseorang yang telah bertaubat dari perbuatan dosa, seakan-akan dia tidak pernah melakukan perbuatan dosa tersebut. Yang keempat. Bisa diikuti? Ya. Kita lanjut. Bisa diikuti ya jemaah ya. Kan bulan kemarin libur. Ya. Kalau bulan kemarin libur, mungkin agak lupa dengan speed dan tempo saya ya. Nah ini makanya saya ingatkan sekali lagi. Beginilah speed dan tempo saya. Lanjut. Dan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki keburukan kepada hambanya, ini menunjukkan kepada kita Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat iradah. Telah kita bahas tadi di poin yang pertama. Ya. Itu Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat iradah. Telah kita bahas tadi di poin yang pertama. Dan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki keburukan kepada hambanya, sudah barang tentu, ya, kalau di atas dikatakan menghendaki kebaikan kepada hambanya, di bawah dikatakan menghendaki keburukan kepada hambanya. Maka apa? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menahan hukuman atas dosanya hingga ia menerimanya di akhirat kelak. Saya tidak bahas tentang apabila Allah menghendaki keburukan, karena ini sama dengan pembahasan poin pertama. Ya, yang kita bahas di sini penggalan kalimat yang selanjutnya. Amsaka anhu bizambihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menahan hukuman atas dosanya. Nah, ini sekaligus kita bisa memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan hukuman atas dosanya, yakni dosa yang dia lakukan dan tidak bertaubat. Karena dosa yang hamba lakukan dan dia telah bertaubat dengan taubat yang nasuha, maka apakah ada hukumannya? Apakah ada hukumannya? Kok ragu jawabnya? Kemudian dikatakan orang yang telah bertobat dengan taubatan yang nasuha, kemudian tetap ada hukuman atas perbuatan dosanya. Lalu buat apa fungsi taubat? Kenapa ragu jawabnya? Ya, enggak. Jadi ada hal-hal yang kita tidak perlu ragu untuk menjawabnya. Kan pertanyaan saya begini. Kalau seseorang telah bertobat dari perbuatan dosanya, apakah ada hukuman atas perbuatan dosanya? Jawabannya tidak. Kalau kemudian seseorang telah bertobat dengan taubatan yang nasuha dan tetap ada hukuman atas perbuatan dosanya, lalu fungsi taubat apa? Ya enggak. Maka perkataan, maka Allah akan menahan hukuman atas dosanya, ini atas dosanya yang dia tidak bertaubat. Harus dibawa kepada makna itu ya. Kalau dia berdosa tetapi bertaubat, maka tidak ada hukuman atas perbuatan dosanya. Maka inilah yang kelima. Maka Allah akan menahan hukuman atas dosanya, yakni dosanya yang dia tidak bertaubat. Yang dia tidak bertaubat. Hingga ia menerimanya di akhirat kelak. Hingga dia menerimanya di akhirat kelak. Ini menunjukkan kepada kita balasan atas perbuatan dosa bisa terjadi di dunia sebagaimana juga bisa terjadi di akhirat. Ini poin yang keenam. Loh, yang kelima apa? Apa yang kelima tadi? Maka Allah akan menahan hukuman atas perbuatan dosanya. Yang dimaksud di sini adalah dosa. Insya Allah niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan
hilangkan hukuman atas perbuatan dosanya tersebut. Sebesar apapun dosanya. Ya enggak? Nah, adapun pembahasan yang keenam, sebagaimana kemudian Rasulullah SAW mengatakan, hingga ia menerimanya di akhirat kelak, ini menunjukkan hukuman atas perbuatan dosa itu bisa terjadi di dunia, sebagaimana juga bisa terjadi di akhirat. Ada tempat lain hukuman atas perbuatan dosa? Kan ada dunia, akhirat. Ada alam yang lain selain dunia akhirat? Nah, adakah hukuman atas perbuatan dosa di alam barzah? Apa contohnya kalau mengatakan ada? Namimah, mengadu domba. Ya kan? Gibah, tidak bersih di dalam membersihkan najis, tidak cermat lagi teliti di dalam membersihkan najis. Dan ada, seingat saya ada 8 atau 10 dosa yang pelakunya mendapatkan azab di alam barzah. Jadi, yang hendak kita katakan, hadis ini menunjukkan hukuman atas perbuatan dosa itu bisa terjadi di dunia, bisa terjadi di akhirat. Hadis ini ya jemaah ya. Nah, ada hadis-hadis lain yang menjelaskan hukuman atas perbuatan dosa pun bisa terjadi di alam barzah. Karena alam ini ada 3. Dunia, alam barzah. Alam barzah itu adalah transisi dari dunia ke alam akhir. Ya, alam barzah ini transisi dari dunia menuju hari akhir, hari kiamat. Ya. Dan orang yang telah mati 1000 tahun yang lalu, orang yang mati sekarang, mereka berada di alam barzah sampai hari kebangkitan. Termaksud kita, andai kata kita mati esok hari, maka kita akan berada di alam barzah sampai kapan? Kebangkitan. Nah, ketika tegak kebangkitan, itulah hari akhir. Maka hukuman atas perbuatan dosa bisa terjadi di dunia, bisa terjadi di akhirat setelah tegak hari kebangkitan berdasarkan hadis ini. Nah, berdasarkan hadis-hadis yang lain bisa juga terjadi di alam barzah. Ini pembahasan yang keenam. Pertanyaannya, kalau dosa tersebut telah Allah Subhanahu wa taala tunaikan hukumannya di dunia, apakah masih ada kemungkinan dia menerima hukumannya di akhirat? Saya lemparkan satu pertanyaan. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghukum hambanya dengan sebab perbuatan dosanya di dunia, maka apakah masih ada kemungkinan hamba tersebut mendapatkan hukuman atas perbuatan dosanya yang itu tadi di akhirat kelak? Apa tadi jawabannya? Apabila tidak bertobat, gimana udah mati kok bisa bertobat? Gimana jawabannya tadi? Pertanyaannya, saya ulangi sekali lagi, ya, masih banyak yang layang-layang ini. Apabila seorang hamba telah menerima hukuman atas perbuatan dosanya di dunia, sebut saja dosa A. Kan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba bisa jadi dosa A, bisa jadi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, sampai Z. Betul? Apabila seorang hamba
telah menerima hukuman atas perbuatan dosanya, anggap saja dosa yang A, maka apakah masih ada kemungkinan dia mendapatkan hukuman atas perbuatan dosa A-nya tersebut di akhirat? Saya tidak bicara dosa yang B, C, D, E, F, G, H, I, Z sampai Z. Enggak. Dosa A tadi. Apa jemaah? Ini khilaf di antara para umat. Ya. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, memang ulama khilaf di dalam masalah ini, tetapi pendapat yang paling kuat adalah ketika Allah Subhanahu wa taala telah menghukum atas seorang hamba dengan sebab perbuatan dosanya di muka bumi, maka hukuman tersebut tidak berlanjut sampai ke akhirat kelak. Berhenti. Ini dengan catatan dia muslim. Dengan catatan dia muslim, mukmin. Kita tidak bicara orang munafik, kita tidak bicara orang kafir. Adapun orang munafik, orang kafir, hukuman atas perbuatan dosanya di muka bumi yang Allah timpakan kepada mereka itu DP. Itu persekot yang nanti kemudian akan Allah Subhanahu wa taala tunaikan bagi mereka di akhirat kelak, bahkan lebih parah, lebih besar hukumannya. Maka kalau seorang mukmin, bicara mukmin ya, kalau seorang mukmin telah mendapatkan hukuman atas perbuatan dosanya di muka bumi, maka dia tidak akan menerima hukuman atas perbuatan dosa tersebut di akhirat kelak. Dosa tersebut ya. Adapun dosa-dosa yang lain ya mungkin saja dia dihukum di akhirat. Jadi jangan terbayang bahwasanya apa? Ketika seseorang misalnya dia, anggaplah dia zolim, menipu orang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hukum perbuatan menipunya tersebut di dunia, maka dia terbebas dari seluruh hukuman di akhirat kelak, termaksud hukuman tidak sholat. Enggak. Yang terbebas itu dari hukuman menipunya itu. Adapun dosa-dosa yang lain kan masih tetap ada, yang harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Ini bagi seorang muslim mukmin. Adapun bagi orang-orang kafir, nauzubillah min zalik, orang-orang munafik, maka apa? Maka dosa dan kemaksiatan yang Allah hukum atas mereka di muka bumi, maka tidak menghilangkan dosa dan kemaksiatan tersebut untuk Allah hukum atas mereka di akhirat kelak. Coba buka bersama-sama surat Taubah. Kalau nggak salah surat At-Taubah. Ya kalau nggak salah benar, gitu aja kan. Surat At-Taubah. Eh, coba surat At-Taubah ayat ke 101 ya, kalau nggak salah ya. Hah? Salah ya? Hah? Betul nggak sih? Iya, betul nggak? At-Taubah 101. Iya apa? Apa siksa 2 kali? Nggak ada Al-Quran di hadapan saya nih. Ada Al-Quran enggak? Taubah 101 ya? Ah, iya betul. Seingat saya At-Taubah 101. Coba ada Al-Quran nggak? Pinjemin saya Al-Quran dong. Ya. Oh ya lagi diambil ya. Ngambilnya dari masjid aja. Ya.
Ya, jangan dari rumah, kalau dari rumah kejauhan. Ya, bagus. Ya, ada terjemahannya ini ya. At-Taubah ayat ke 101. Lihat ini. Ini kan bicara tentang orang-orang munafik, seingat saya. At-Taubah ayat yang ke 101. Kita lihat bersama-sama. Iya. At-Taubah ayat ke 101. Lihat. Wa miman haulakum minal a'rabi munfikuna wa min ahlil madinati maraddu alal nifaki la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Lihat lafaz yang akan saya bacakan. Sanu'azibuhum marataini thumma yuradduna ila azabin azim. Lihat lafaz ini. Dan di antara orang-orang Arab yang tinggal di sekitarmu wahai Muhammad, ada orang-orang munafik dan juga ada penduduk Madinah yang orang-orang munafik. Penduduk Madinah yang menampakkan keislaman secara zohir, tetapi memendam kemunafikan di dalam hati. Ada juga mereka orang-orang munafik. Siapa di antaranya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Maklum ya. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahui. Lihat lafaz ayat yang berikut ini. Sanu'azibuhum marotaini thumma yuradduna ila azabin azim. Kami akan siksa mereka 2 kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Kami siksa mereka 2 kali. Kali yang pertama di mana? Di dunia. Kali yang kedua di mana? Di mana? Oh, enggak dong. Di alam barzah. Kali yang pertama di dunia. Kali yang kedua di alam barzah. Setelah itu akan kami kembalikan mereka kepada azab yang sangat besar. Azabin azim, itu neraka jahanam. Nah ini nih bagi orang-orang munafik. Bagi orang-orang kafir. Bagi orang-orang munafik, bagi orang-orang kafir, azab yang mereka rasakan di muka bumi, itu tidak mengurangi sedikit pun azab yang akan mereka rasakan di alam barzah dan di hari akhir. Itu cuma DP, sekot. Yakni apa? Pemanasan. Ya. Kan di awal ayat 101 itu orang-orang munafik. Siapa sih orang-orang munafik itu? Yang menyimpan kekufuran di dalam hatinya, menampakkan apa? Keislaman. Nah, termaksud orang-orang yang kufur asli, menampakkan kekufuran secara zohir dan juga kufur dalam hatinya. Adapun orang-orang yang beriman, ketika dia mendapatkan hukuman atas perbuatan dosanya di dunia, maka itu akan mengurangi hukumannya di akhirat kelak, atau mungkin bahkan bisa menghilangkan hukuman atas dosanya di akhirat kelak. Beda dengan orang-orang munafik, beda dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir mendapatkan hukuman di dunia, juga dihukum di akhirat, juga dihukum di alam barzah. Hukuman atas orang-orang munafik, orang-orang kafir, itu di 3 tempat. Kalau tidak di dunia, kalau tidak, yang pertama di dunia, yang kedua di alam barzah, yang ketiga di mana? Di hari akhir, di neraka kelak. Adapun orang-orang beriman, maka kalau dia menerima hukuman di dunia, atau menerima hukuman di alam barzah, itu akan menghilangkan hukuman atas perbuatan dosanya tersebut di akhirat kelak. Jemaah, ini kesepakatan ulama. Karena kalau kemudian seorang muslim dihukum di dunia atas perbuatan dosa, sebut saja dosa A, kemudian atas perbuatan dosa tersebut dia juga dihukum di alam barzah, kemudian juga atas perbuatan dosa yang sama dia juga dihukum di akhirat kelak. Apa bedanya mukmin sama munafik kalau begitu?
At-Taubah 101 menjelaskan itulah orang munafik, yang menunjukkan tidak seperti itulah keadaan orang mukmin. Kalau orang munafik, orang kafir dihukum di 3 tempat, adapun orang mukmin tidak di 3 tempat itu sekaligus. Hanya di 1 tempat di antara 3 tempat itu. Maklum ini? Bisa diikuti ya? Ya kalau nggak bisa diikuti, ada rekamannya nanti nih ya. Kayaknya sudah ada rekamannya mulai sekarang ya. Ya. Nanti bisa diputar ulang, cukup sediakan kuota. Alhamdulillah. Ya. Maka ini menunjukkan kepada kita jemaah rahimani wa rahimakumullah, hukuman atas perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang mukmin apabila dihukum atasnya di dunia, maka itu berkonsekuensi akan menghilangkan hukuman atas perbuatan dosanya tersebut di akhirat kelak. Itu yang keberapa tadi? Yang ke-6 dong. Bisa-bisa ke-7? Yang 1 dari mana? Ya, ke-7. Enggak masalah lah. Ya. Mau ke-6, mau ke-7 enggak masalah. Yang penting Anda paham saja alur yang saya sampaikan. Ya, enggak ada masalah lah ya. Ke-6, ke-7, ke-8 gitu ya. Akan tetapi jemaah, Anda bisa lihat di dalam hadis ini, bahwasanya hukuman atas perbuatan dosa manusia di dunia, itu lebih baik atau lebih buruk dibanding hukuman tersebut terjadi di akhirat. Ini pertanyaan saya yang jawabannya ada terang benderang dalam hadis ini. Jawabannya ada terang benderang di dalam hadis ini. Hukuman atas perbuatan dosa seorang muslim di dunia itu lebih baik atau lebih buruk dibanding hukuman atas perbuatan dosanya tersebut di akhirat. Lebih baik. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan hukuman atas perbuatan dosa hamba tersebut di dunia. Dan justru kita harus khawatir gitu loh. Kalau kemudian kita nauzubillah min zalik melakukan perbuatan dosa dan maksiat, hidup kita tenang, tentrem, adem, ayem aja, happy. Bergelimang dengan kenikmatan, kita harus curiga. Inilah yang dikatakan oleh para ulama dan mereka memberikan satu istilah dengan istilah apa? Istidraj. Jadi kalau kita kemudian hendak membaca hadis ini dengan pembacaan dan kacamata keimanan, kalau ada musibah, hukuman yang menimpa hidup kita di atas bumi, di satu sisi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hukuman, musibah, bencana, azab yang kita terima di muka bumi ini menunjukkan Allah menghendaki kebaikan bagi kita. Dibanding kemudian kita tidak dihukum sama sekali di muka bumi atas perbuatan dosa kita, jangan juga kegeeran. Kita tidak dihukum, Ustadz, atas perbuatan dosa kita di muka bumi karena kita hamba yang tidak ada dosanya sama sekali. Siapa kita? Ustadz, saya ini tidak pernah mengalami ujian, hukuman, cobaan, musibah. Jangan-jangan saya orang suci. Allah Akbar, la haula wa la quwata illa billah. Kullu bani Adam khotoun, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap anak Adam itu bersalah, termaksud kita. Kita ini kan mengkoleksi kesalahan, mengkoleksi kemudian mengumpulkan dosa dari hari ke hari.
Jadi kalau kemudian tiba-tiba pada suatu waktu dari perjalanan hidup kita, Allah Subhanahu wa taala timpakan hukuman atas diri kita di dunia, maka di satu sisi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hukuman atas perbuatan di dunia ini lebih baik daripada hukuman tersebut kita terima di akhirat. Iya enggak sih? Karena kenapa? Hukuman yang kita terima atas perbuatan dosa kita di dunia, di satu sisi bisa menghilangkan dosa tersebut hukumannya di akhirat, iya kan? Di sisi yang lain juga bisa menyadarkan diri kita bahwasanya kita berdosa. Kok bisa begitu? Loh, orang yang beriman kan harusnya berpikir. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghukum dia, itu bukan dengan sebab kezoliman Allah, karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang something wrong, ada yang salah pada diri dia. Ya enggak? Betul enggak sih? Jadi kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menghukum dia di dunia, dia bersyukur. Ditinjau dari apa? Kita bisa datangkan banyak alasan di dalam masalah ini. Mungkin alasan yang pertama berdasarkan konteks dari hadis ini, hukuman yang kita rasakan di dunia ini lebih ringan daripada hukuman atas dosa tersebut di akhirat kelak. Ya enggak? Ada yang pernah mendapatkan hukuman atas perbuatan dosa? Jangan dijawab dengan iya. Pikirin aja di benak. Ya. Tapi saya rasa semuanya kita sepakat mengatakan iya ya. Kita pernah mengalami hukuman atas perbuatan dosa kita di muka bumi ini. Masih hidup kita sampai hari ini? Sehat, segar, bugar ya. Ini menunjukkan apa? Hukuman yang kita rasakan dengan sebab mengerjakan perbuatan dosa di muka bumi, itu efeknya tidak besar atas jasad kita. Tapi tahukah Anda hukuman atas dosa di akhirat yang paling ringan apa? Hukuman atas perbuatan dosa yang paling ringan di akhirat apa? Mempergunakan sendal yang berasal dari api sehingga mendidih otaknya. Kira-kira ada di antara kita yang sanggup untuk mengalami hal seperti itu? Anda bayangkan, saya hendak memberikan satu paradok. Sebesar-besar hukuman atas perbuatan dosa kita di muka bumi, sampai hari ini kita masih hidup. Coba Anda bayangkan ya, Anda gak usah sebut, malulah sama teman Anda di kanan di kiri. Saya juga malu kepada Anda kalau saya menyebutkan dosa yang saya lakukan kemudian Allah hukum saya di muka bumi. Tapi sedikit banyak kita punya bayangan. Jangan-jangan saya mendapatkan musibah itu karena dosa saya yang ini. Pernah terbayang seperti itu bukan? Nah, kalau jawabannya iya, kita pernah terbayang yang modelnya seperti itu. Tapi sampai hari ini kita hidup ya. Masih makan enak. Tadi pagi entah apa menu kita kemarin ya. Menu kita, kalau kemarin Anda bertanya kepada saya, menu saya apa? Masya Allah, menu saya sate dan tongseng. Ya, sate dan tongseng, Masya Allah ya. Masih enak makan. Padahal kita dihukum atas perbuatan dosa kita. Kita dihukum atas perbuatan dosa kita. Lalu kira-kira kalau kemudian kita dihukum atas perbuatan dosa kita di akhirat kelak, jangan hukuman yang paling maksimal, jangan. Hukuman yang paling kecil aja. Yakni seseorang mempergunakan apa? Kasut yang terbuat dari bara api hingga kemudian mendidih isi kepalanya. Ada di antara kita yang sanggup menghadapi hukuman yang paling ringan tersebut di akhirat kelak? Kalau jawabannya tidak, ini menunjukkan hukuman atas perbuatan dosa kita di dunia ini lebih ringan daripada hukuman atas perbuatan dosa kita tersebut di akhirat. Kita bersyukur tuh dari sisi itu. Ini yang utama. Lalu yang kedua,
Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menghukum atas perbuatan dosa kita di muka bumi, ini kan seharusnya membangkitkan kesadaran atas diri kita agar kita bertaubat. Ya enggak? Jangan malahan kemudian mengatakan, apa salah saya ya Tuhan? Apa dosa saya ya Allah? Pasti karena ada kesalahan, ada dosa yang dia lakukan. Maka Allah hukum itu. Yang dengan sebab itu seharusnya kemudian dia sadar dan bertaubat. Ya enggak? Ini yang kedua. Adapun yang ketiga, dia tahu dia bukan siapa-siapa. Dia tahu dia bukan siapa-siapa, hamba yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun status dia, keadaan dia di muka bumi, ternyata apa? Dia tunduk di bawah hukuman Allah. Bayangkan coba jemaah. Iya enggak? Coba Anda bayangkan siapa manusia yang paling berkuasa di muka bumi. Ketemu satu nama di benak Anda, betul? Apakah manusia yang paling berkuasa di muka bumi ini tidak? Apakah manusia yang paling berkuasa di muka bumi ini bisa mampu lolos dari hukuman Allah apabila Allah menghendakinya? Saya ulangi. Coba hadirkan satu nama yang menurut Anda orang yang paling berkuasa di muka bumi. Bisa orang yang telah mati, orang yang masih hidup sekarang. Ya, gak usah disebut lah, sebut aja. Sebut aja di benak namanya ya. Ada yang mungkin mengatakan Fir'aun, ada yang mengatakan Sekjen PBB, ada yang mengatakan George Soros, ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu di benaknya ya. Tapi apakah orang-orang ini mampu mengelak dari hukuman Allah Subhanahu wa taala apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menimpakan hukuman kepada mereka? Apa jawabannya? Enggak. Kita itu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mampu menghukum siapapun hamba-hambanya yang berdosa. Tidak peduli apakah dia orang yang paling berkuasa ataupun orang yang paling lemah. Orang yang paling kaya, orang yang paling miskin. Allah mampu menghukum mereka semua. Kalau masalah mampu, mampu. Lemah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan menyegerakan hukumannya di dunia. Loh kok baik Ustadz? Dihukum di dunia kok baik? Ya tadi itu tuh. Hukuman di dunia lebih ringan daripada hukuman di akhirat. Betul. Hukuman di dunia itu seharusnya kemudian membangkitkan apa? Rasa ingin bertaubat. Betul? Hukuman di dunia itu menunjukkan kita lemah dan ada yang kuat yakni Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukuman di akhirat, ya nggak ada lagi waktu untuk bertobat di akhirat kelak. Apakah mungkin seseorang kemudian di akhirat kelak bertaubat? Nggak ada lagi hukum, nggak ada lagi kemungkinan untuk bertaubat. Maka itu makna sabda Rasulullah SAW. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah akan menyegerakan hukuman atas hambanya tersebut di dunia. Kebaikan di sana maksudnya apa? Ya, kita sebutkan tadi 3 di antaranya. Kebaikan hukuman di dunia ditinjau dari segi hamba mungkin dan masih mampu untuk menghadapi hukuman di dunia. Yang hukuman di dunia lebih ringan daripada hukuman di akhirat. Itu yang hukuman di dunia itu menimbulkan rasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Hukuman di dunia itu bisa menimbulkan memantik keinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Dan hukuman di dunia itu ini yang keempat. Ya. Hukuman di dunia itu akan apa? Akan merupakan ajang sebagai pembuktian sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Dan sekian banyak faidah-faidah hukuman yang Allah Subhanahu wa taala timpakan bagi hambanya di dunia. Allahu a'lam bishawab.
selesai pembicaraan kita dari bab ini. Ini di antara bab yang panjang sekali kita bahas jemaah, ya. Bab apa namanya? Sabar akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini bab yang panjang sekali kita bahas. Seingat saya kita membahas sabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala ini 3 pertemuan seingat saya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Selesai itu ya, hadis itu. Ada hadis yang lain? Iya. Gimana? Iya. Kita lanjutkan pembicaraan kita. Ya. Hadis yang terakhir. Hadis yang terakhir dari bab ini, betul? Dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Inna i'zama jaza ma'a i'zamil bala. Wa innallaha iza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahur ridha. Wa man sakhita falahus sakhatu." Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya besarnya balasan pahala sesuai dengan besarnya ujian. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala cinta kepada suatu kaum, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka. Siapa yang ridho, maka baginya keridhaan Allah, dan siapa yang murka, maka baginya kemurkaan Allah. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Jemaah, hadis ini hadis yang luar biasa agung sekali, yang mungkin bagus sekali kalau kita bagi pembahasannya menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna i'zama jaza ma'a i'zamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan tergantung dari besarnya ujian. Memang seperti itu. Ini kaidah yang agung di dalam syariat Islam. Jadi tidak sama ganjaran-ganjaran, balasan-balasan, pahala-pahala yang diterima oleh orang per orang. Ini yang pertama ya. Tidak sama ganjaran, balasan, pahala yang diterima oleh orang-orang berbeda. Apakah yang membedakannya? Banyak yang membedakannya. Di antaranya kesungguhan di dalam beramal. Kalau itu amal soleh, kesungguhan di dalam beramal. Masuk di dalam pembahasan kesungguhan di dalam beramal, keikhlasan, ittiba terhadap sunnah. Iya kan? Yang membedakan ganjaran pahala di antaranya berdasarkan konteks dari hadis ini adalah besar kecilnya ujian. Besar kecilnya ujian. Nah, ini kan menunjukkan kepada kita kalau ujian itu bertambah, maka di sana kan ada ladang pahala yang lebih besar terbuka. Betul nggak? Saya lebih pelankan lagi temponya. Ya, saya tidak mau bicara tentang kapan ganjaran pahala itu berbeda satu tempat dengan tempat yang lain. Itu pembicaraan yang lain ya jemaah ya. Kita fokuskan saja kepada hadis ini. Kalau kita mau melebar kemana-mana, ya lebarnya lari kemana-mana. Tapi kita fokuskan saja ke hadis ini. Ya kadang-kadang saya itu juga terpancing ya untuk lebar kemana-mana ya. Tapi kita fokuskan saja kepada hadis ini. Jadi yang membuat ganjaran pahala itu berbeda secara besarnya, kuantitasnya, jumlahnya itu banyak hal
Banyak hal ya, di antaranya kesungguhan di dalam mengerjakan amal ibadah. Kesungguhan di dalam mengerjakan amal ibadah masuk ke dalamnya keikhlasan, ittiba kepada sunnah, dan yang selainnya. Ini pembicaraan yang tidak kita bicarakan secara khusus di dalam bab ini. Yang dibicarakan secara khusus di dalam bab ini, besarnya ganjaran pahala, itu sangat tergantung dari besar kecilnya ujian. Iya kan? Maka apabila kemudian ada ujian yang lebih besar, menunjukkan di sana ada ladang pahala yang lebih besar terbuka untuk kita. Betul? Lalu apa yang harusnya kita lakukan? Kabur? Kabur dari ladang pahala yang terbuka dan lebih besar itu? Kabur? Atau masuk ke dalamnya? Ayo. Tapi ucapan saya tadi bisa dimaknai, bisa dipahami. Saya ulangi, ini pengulangan yang ketiga kali. Apabila ada ujian yang lebih besar, ya ujian itu kan, ya kita merasakan. Terkadang kita diuji dengan ujian yang sama ya, secara kadarnya. Kadang-kadang ujian itu melemah, betul? Kadang-kadang ujian itu menjadi kuat, membesar atas diri kita. Kita merasakan itu ya. Betul kita pernah merasakannya? Ya, kalau betul jawabannya, ya kita pernah merasakannya. Jadi, apabila kemudian kita merasakan ujian itu semakin besar, maka pada hakikatnya di sana ada ladang pahala yang lebih besar terbuka untuk kita. Bisa dipahami kalimat saya sampai di sini? Kalau begitu, pertanyaannya, apa yang kita lakukan? Masuk menghadapi ujian tersebut atau kabur? Ah, yang benar. Bukankah kita sering kabur dari ujian? Yang benar. Bukankah kita pengen cari aman? Ah, udahlah, gak usah masuk-masuk ujian lah. Begitulah jemaah. Bagi seorang mukmin, ketika hidupnya dia jalani di atas keimanan, kemudian di sana ada ujian, baik ujiannya setara atau ujiannya melemah, apalagi ujiannya semakin besar, begitu ya. Maka dia sadari bahwasanya apa? Ujian-ujian tersebut membuka pintu ganjaran pahala untuknya dari Allah Subhanahu wa taala. Kan tinggal sekarang dia bersikap seperti apa? Apakah masuk menghadapi ujian tersebut atau kabur? Enggak, jangan dijawab dulu, jalanin sabar, diam-diam aja, kabur. Enggak. Jangan dijawab dulu. Yang ingin saya bawa kepada Anda, hidup kita ini ya senantiasa kemudian ditimpa ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Nggak ada di antara kita yang hidup ini bebas aman dari ujian cobaan. Nggak ada. Nggak ada di antara kita ini yang hidupnya bebas aman dari cobaan lagi ujian. Bahkan andai kata ada seseorang yang memutuskan untuk tiduran saja setiap hari, dia juga akan menghadapi ujian. Apa ujian yang akan dihadapi oleh orang yang tiduran ini setiap hari? Diomelin sama orang tuanya. Dia bersabar ketika diomelin oleh orang tuanya. Aduh, ini akan menghadapi ujian. Mau tidak mau. Lafat hadis ini Anda baca itu. Inna izzama jazai ma izzamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan pahala sebelaras dengan besarnya ujian. Ujian di sana itulah terjemahan dari lafat bala. Betul ya?
Bala itu, ujian. Dan di dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan ad-dunya darul bala. Dunia ini kampungnya ujian. Siapa yang berani hidup di dunia, ya harus berani menghadapi ujian besar kecil setara, melemah semakin kuat atau sama saja. Siapa yang berani hidup di dunia dan mau berlayar di dalam kehidupan di dunia, ya harus berani menghadapi ujian. Rasul sendiri mengatakan dunia darul bala kok. Dunia ini kampung ujian. Kan begitu. Nah, jemaah, ujian di sini yang disebut di dalam hadis ini, ya, ini bukan ujian sembarang ujian. Tadi itu yang pertama tuh tadi ya. Sesungguhnya besarnya balasan pahala selaras dengan besarnya ujian. Yang pertama tadi apa? Apabila kemudian ada ujian yang lebih besar di hadapan kita, maka itu menunjukkan ada pintu ganjaran pahala yang terbuka atas diri kita. Itu kan yang pertama ya. Nah, yang kedua, yang dimaksud ujian di dalam hadis ini apa? Yang dimaksud ujian di dalam hadis ini, lafadz ujian itu macam-macam. Lafadz ujian di sini macam-macam ya maknanya ya. Tapi yang dimaksud ujian di dalam hadis ini adalah ujian terhadap keimanannya. Sesungguhnya besarnya ganjaran pahala tergantung dari besarnya kadar ujian terhadap keimanannya. Begitu. Jadi ujian di sini bukan sembarang ujian, tetapi ujian dengan sebab atas dasar kadar keimanannya. Loh, dari mana kita bisa mengatakan hal yang seperti itu? Karena di dalam hadis ada lafadz. Dalam hadis yang lain ada lafadz, hadis riwayat Imam Ahmad. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Asyaddul bala al anbiya summa solihun sumal amsal fa amsal minan nas. Yubtala rojulu ala hasabi dinihi. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, orang-orang yang paling besar cobaan dan ujiannya adalah para nabi dan orang-orang soleh. Siapa yang paling besar cobaan dan ujiannya? Para nabi dan orang-orang soleh. Suma amsal fa amsal minan nas. Kemudian yang semisal dari mereka dan yang semisal dari mereka. Cermati lafat ini. Yubtala rojulu ala hasabi dinihi. Dan seseorang akan diuji sesuai dengan kadar agama dan keimanannya. Seseorang akan diuji sesuai dengan kadar agama dan keimanannya. Maka ujian yang ada di dalam hadis ini itu ujian terhadap keimanan dan keislamannya. Jadi bukan sekedar ujian ya Ibu ya. Bukan apa? Bukan seluruh ujian, bukan. Tetapi ujian yang terkait dengan kadar keimanan dan keislamannya. Dan kita mengetahui ada pepatah ya, bahwasanya semakin tinggi pohon semakin apa? Semakin apa? Semakin susah buahnya diambil. Itu tidak salah. Tetapi bunyi pepatahnya nggak begitu. Lanjutkan pepatah ini. Semakin tinggi pohon, apa kelanjutannya anak-anak? Semakin susah buahnya diambil, Pak Ustadz. Allahu Akbar ya.
Semakin tinggi pohon, maka semakin besar terpaan angin. Iya kan? Iya, semakin tinggi pohon, semakin besar terpaan angin yang menimpanya. Begitulah keadaan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, semakin dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dengan keimanan yang benar, maka semakin besar kadar ujian yang dia terima. Maka ini menunjukkan kepada kita jemaah yang ketiga. Yang kedua tadi apa? Ujian di sini bukan ujian kenaikan kelas. Ujian di sini bukan ujian apa? Bukan ujian kenaikan kelas. Anak-anak zaman sekarang ini jemaah rahimani wa rahimakumullah, apa saja dikatakan sebagai ujian. Saya sedang diuji nih. Diuji apa, Nak? Diuji nggak dapet tiket konser, nggak dapet tiket konser kok ujian. Aduh, saya kadang-kadang heran sama generasi milenial sama generasi Z ini ya. Ini generasi milenial, generasi Z ini mau lari kemana gitu ya. Diuji saya nih Ustadz. Diuji apa? Tidak ada kuota. Tidak ada kuota internet ujian. Hidup saya lagi ruwet Ustadz. Ruwet kenapa nak? Kuota habis. Bayangkan jemaah. Betapa rapuhnya generasi belakangan ini. Kuota habis saja mereka katakan ujian. Nah, kalau generasi saya, generasi kita, pertama kita tidak mengenal kuota pada zaman itu. Dan kita tidak menganggap hal-hal yang remeh-temeh seperti itu sebagai suatu ujian, betul ya? Tapi anak-anak zaman sekarang kehabisan kuota saja merasa diuji. Jadi saya pekan kemarin tuh. Pekan kemarin atau 2 pekan yang lalu lah. Saya lihat-lihat kabar cerita gitu ya di internet bahwasanya ada satu provider penyedia jasa layanan telekomunikasi yang down, betul ya? Nggak usah disebut lah mereknya ya. Sehingga apa? Sinyalnya hampir hilang sejawa Bali Sumatera sinyalnya ya. Pekan kemarin atau pekan pekan kemarin atau 2 pekan yang lalu itu ya. Sinyalnya hampir hilang sejawa Sumatera Bali. Sinyalnya lemah sekali. Penyedia jasa layanan telekomunikasi. Udah lihat itu saya di Twitter segala macam komentar generasi Z. Wah, putus asa nih gak ada sinyal internet, gak ada sinyal internet, putus asa. Ujian besar nih, nggak ada hal-hal yang sepele gitu mereka anggap ujian coba. Hal-hal sepele itu menyebabkan mereka dalam tanda kutip lari kepada depresi. Nggak ada kuota, sinyal lemah, depresi, stres. Kalau zaman dulu kita tidak ada makanan saja masih ketawa ketiwi. Ya nggak sih jemaah? Kita zaman dahulu itu tidak ada makanan, tidak ada minuman, sederhana. Pakaian ala kadarnya, sepatu itu saja masih bergembira ria hidup kita. Aduh, anak zaman sekarang tidak ada kuota, hatta sejam. Stres nih nggak ada kuota. 1 jam tidak ada kuota stres. Allahu Akbar. Ya, jadi kelihatan sekali ya generasi belakangan ini rapuh sekali gitu loh. Generasi belakangan ini rapuh entah apa yang salah, tapi pasti ada yang salah di sana. Mati lampu, wifi mati, stres.
Jalan-jalan, lupa power bank, lupa charger, stres. Kuota habis, tengah malam, nggak bisa beli, stres. Banyak sekali gitu loh hal-hal yang zaman dulu kita nggak mengenal istilah stres. Terus ada yang diperbaiki dari generasi kita belakangan ini. Hal-hal yang modelnya kayak gitu bisa menyebabkan sebagian di antara mereka stres, kehilangan kegembiraan. Coba kehilangan kegembiraan gara-gara kuota habis coba. Gara-gara nggak bawa charger, gara-gara nggak bawa power bank. Nauzubillah. Dan artis kegemarannya bunuh diri, stres. Urus aja. Itu artis kenal aja kagak sama kita. Maka ujian di sini bukan segala macam ujian. Jadi jangan sekali-kali sesungguhnya besarnya balasan pahala selaras dengan besarnya ujian. Oh, saya lagi diuji nih. Apa ujiannya? Habis kuota selama 2 hari 2 malam. Habis kuota dalam 2 hari 2 malam itu bukan ujian itu. Ujian di sini maksudnya adalah ujian di atas keislaman, keimanan. Ini yang kedua. Kalau yang pertama tadi, ganjaran pahala besar kecil itu tergantung diantaranya dengan besar kecilnya kadar ujian. Itu yang pertama ya. Yang kedua yang dimaksud ujian di sini adalah ujian di atas keimanan, keislamannya. Ini yang kedua. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah yang ketiga, ini menunjukkan kepada kita suatu hal yang mustahil. Ini yang ketiga ya. Saya sebut suatu hal yang mustahil, bukan suatu hal yang mustahil. Suatu hal yang mustahil atas seseorang yang beriman tidak diberikan ujian oleh Allah. Itu mustahil jemaah. Suatu hal yang sungguh mustahil seseorang yang beriman tidak diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kapan kemudian seseorang itu beriman, maka akan datang ujian sesuai dengan kadar keimanannya. Kalau kadar keimanannya semakin kuat, ujiannya semakin besar. Kembali kepada pembicaraan kita, adalah hal yang tidak mungkin terjadi. Seseorang yang beriman tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin. Jadi, kalau kita hendak mati di atas Islam dan iman, itu cita-cita kita, Allahumma amin. Ya, hidup di atas ujian kepada ujian yang lain. Ya kita arungi saja seluruh ujian ini. Sampai kita mati. Ya enggak sih? Kita mau mati di atas Islam dan iman. Ini cita-cita kita. Ada yang pengen mati di atas selain kedua hal itu? Nauzubillah. Tobat kalau ada yang mau mati di atas kedua hal itu ya. Sepakat kita hendak mati di atas Islam dan iman? Sepakat ya? Maka kalau kita telah sepakat ingin mati di atas Islam dan iman, maka ya kita hidup sampai mati nanti ya berhadapan dengan ujian-ujian, kita arungi saja ujian-ujian ini. Kita arungi saja ujian-ujian ini. Nah, kejawab gak tadi pertanyaannya? Apa pertanyaan yang dilemparkan oleh saya pertama kali? Kalau ada ujian, apa yang harus kita lakukan? Hadapi. Mau kabur kemana? Bos, mau kabur kemana? Itu konsekuensi atas keimanan.
Mau kabur kemana? Oh, saya nggak mau diuji, Ustadz. Saya pengen kabur dari ujian tersebut. Saya nggak mau diuji, Ustadz. Saya pengen kabur dari ujian tersebut. Saya nggak berkendak untuk diuji. Maka bisakah hal seperti itu? Bisa. Kapan? Dua hal. Yang pertama mati. Yang kedua, ya jangan hidup di atas Islam dan iman. Kalau tidak hidup di atas Islam dan iman, kan tidak akan mungkin diuji karena keimanan dan keislaman. Betul gak? Gini nih. Saya nggak mau diuji, Ustadz. Saya pengen kabur dari ujian. Bisa gak? Bisa. Sebutkan sebutkan trik dan tipsnya, Ustadz. Ada dua, trik dan tipsnya. Yang pertama, mati. Ya, kok mati? Hidup ini nikmat. Oh, kalau begitu yang kedua. Yang kedua ini tidak kita sarankan. Apa yang kedua? Ya jangan mati di atas Islam dan iman. Loh kok begitu? Saya pengen mati di atas Islam dan iman. Kalau pengen mati di atas Islam dan keimanan, maka Rasul telah mengatakan orang yang beriman akan diuji. Jadi kalau orang yang beriman akan diuji atas dengan sebab keimanan dan keislaman mereka, kalau tidak mau diuji atas keislaman dan keimanan, maka jangan jadi orang Islam, jangan jadi orang yang beriman. Beres kan? Susah memahaminya ya? Begini, saya nggak mau ikut ujian SMA. Iya, jangan masuk SMA. Iya enggak? Siapa yang mendaftar kelas 1 SMA, ya niscaya dia akan ujian di kelas 3-nya. Iya kan? Kan mudah saja. Kalau nggak pengen ujian SMA, jangan masuk SMA. Kalau nggak mau diuji di atas keislaman dan keimanan, jangan jadi seorang muslim, jadi seorang mukmin. Kalau begitu Ustadz, saya pilih yang kedua. Nauzubillah, nggak begitu ya. Maka siapa yang ingin mati di atas Islam dan iman, maka harus bersiap-siap menghadapi ujian. Kan begitu jemaah. Siapa yang hendak mati di atas Islam dan iman, maka dia harus bersiap-siap menghadapi ujian. Dan ujiannya itu nggak semakin ringan, ujiannya semakin besar. Iya nggak sih? Ujiannya semakin besar. Ini yang ketiga. Tapi jemaah, ganjaran pahala atas seseorang yang mendapatkan ujian di atas keislaman dan keimanan itu tidak langsung mutlak Allah berikan. Saya berikan pendahuluan dulu ya. Ganjaran pahala atas keislaman, ganjaran pahala atas ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan dengan sebab keislaman dan keimanan seseorang tidak langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Di sana ada syaratnya. Apa syaratnya? Lihat kelanjutan hadisnya. Siapa yang ridho, maka baginya keridhaan Allah. Siapa yang murka, maka baginya kemurkaan Allah. Maka balasan atau ganjaran atau pahala yang diterima dengan sebab ujian di atas keislaman dan keimanan, ini dengan syarat apa? Syaratnya apa? Dia ridho terhadap ujian tersebut. Dan ridho ini itu tingkatan yang lebih tinggi dibanding sabar. Tingkatan yang lebih tinggi dibanding sabar ini sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu ya. Sabar wajib. Adapun selain sabar semisal ridho dan syukur ketika tertimpa musibah itu sunnat. Maka mendapatkan ganjaran pahala atas ujian yang menimpa diri seseorang dengan sebab keislaman dan keimanannya
itu tidak langsung dia dapatkan, tetapi dia mendapatkannya dengan syarat dia ridho terhadap ujian dan cobaan tersebut. Dan ketahuilah jemaah, ya, bahwasanya ujian dan cobaan yang menimpa orang-orang beriman itu kemungkinannya muncul dari dua hal. Ini pembahasan yang kelima. Betul ya, yang kelima? Kelima atau keenam? Ya pokoknya segitulah. Ujian dan cobaan yang menimpa orang-orang yang beriman ini kemungkinannya muncul dari dua hal. Yang pertama, ujian atau cobaan yang muncul dengan sebab amal solehnya. Ujian dan cobaan yang muncul dengan sebab amal solehnya. Atau yang kedua, ujian dan cobaan yang muncul bukan karena dengan sebab perbuatannya. Pertama apa? Ujian atau cobaan yang muncul dengan sebab amal solehnya. Adapun yang kedua, ujian dan cobaan yang muncul bukan dengan sebab amal perbuatannya. Ujian dan cobaan yang muncul dengan sebab amal solehnya, contohnya banyak. Contohnya, ujian berupa haus, letih, dan lapar dengan sebab amal soleh apa? Puasa. Iya kan? Haus, letih, lapar, itu adalah ujian dan cobaan yang muncul dengan sebab amal soleh diantaranya puasa. Seperti sebagian di antara Anda, sekarang ini mungkin ada yang lagi diuji. Diuji dengan apa? Dengan pegelnya pinggang. Pegelnya pinggang. Kenapa pegel pinggang? Ya gara-gara duduk. Duduk 1 jam, setengah jam, 1,5 jam, 2 jam, begitu ya. Anda diuji nih. Diuji, pegel kan? Ini karena ada tirai ada di hadapan saya nih. Kalau nggak ada tirai di hadapan saya, mungkin saya bisa menghitung sebagian Anda sudah 10 kali ganti posisi. Sudah beginilah, begitulah. Ada yang dipanjangkan kakinya sambil dipijit-pijit gitu kan. Ada yang jarinya dipencet-pencet gitu kan. Macem-macem. Ada yang tadinya duduk di tengah kemudian diam-diam, pelan-pelan begitu ya. Mengendap-endap supaya nggak kelihatan sama teman-temannya, melipir cari tembok gitu. Macam-macam. Ini ujian ini. Siapa bilang belajar itu tidak diuji? Belajar itu diuji. Di antara bentuknya ya itu tuh. Betapa pegalnya Anda 1,5 jam, 2 jam duduk gitu kan. Kalau bisa milih ya lebih baik rebahan lah. Kalau bisa milih rebahan kemudian dapat ilmu, sayangnya nggak mungkin. Rebahan sambil santai dapat ilmu, sayangnya nggak mungkin itu. Kita itu, kata Imam Sufyan As-Sauri, mengerahkan segenap daya upaya untuk menggapai ilmu. Ilmu itu hanya memberikan sebagiannya saja. Apalagi kalau kita tidak mengerahkan daya dan upaya, ilmu itu tidak ngasih apa-apa kepada kita. Kita sudah all out saja, kadang-kadang kita nggak dapat apa-apa kecuali hanya 1/10. Ya enggak. Apalagi kalau kita nggak all out, nggak percaya. Nggak percaya, kita hanya dapat 1/10 bahkan kurang.
Coba kalau saya tanya kepada Anda, saya ngomong apa dari jam 9 tadi? Ada yang, ini diapain Bu? Oh surat, surat. Saya ngomong apa dari jam 10 tadi, setengah 10 tadi? Ada yang bisa meringkas? Nah kan repot itu ya. Kembali kepada pembicaraan kita, musibah atau ujian yang muncul dengan sebab amal soleh kita. Semisal haus, letih, lapar, pegalnya pinggang, ya, mata kemudian baca tulisan, kok hurufnya jadi 3 ini? Hurufnya 3, ya. Nulis awalnya tadi jam 9 lebih hurufnya 1, sekarang kok sudah menjadi 3 hurufnya nih ya. Nah, jadi ujian atau cobaan ini merupakan konsekuensi atas amal solehnya. Betul? Maka ujian dan cobaan yang modelnya seperti ini adalah ujian dan cobaan yang terbaik, ganjarannya amat besar. Ini ujian dan cobaan yang terbaik dan ganjarannya amat besar. Ya. Lapar karena diet dan lapar karena puasa, mana yang lebih besar ganjarannya? Anda tidak perlu dalil dalam masalah ini. Dua-duanya lapar. Seseorang yang mengalami atau menjalani proses diet, intermittent fasting, begitu ceritanya ya. Lapar itu. Ngelihat nasi, Masya Allah ini nasi, gitu ya. Belum lagi kalau lauknya menggoda. Lapar. Tapi ujian yang merupakan konsekuensi dari amal soleh, maaf, ujian yang merupakan konsekuensi atau hasil dari mengerjakan amal soleh adalah ujian yang terbaik dan ganjarannya sangat besar. Ya enggak? Makanya jemaah, hadis-hadis yang menceritakan tentang permasalahan ini banyak. Di antara ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan atas hamba-hambanya yang mengerjakan amal soleh, contohnya adalah orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Rambut mereka berantakan, pakaian mereka penuh dengan debu kusut. Ya kan? Ini kan ujian ya. Rambutnya berantakan, pakaiannya penuh dengan debu, rambutnya kusut. Ini betul-betul ujian ini. Capek, letih, lelah, panas-panasan di Arafah. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya? Lihat itu hamba-hambaku. Dan ketahuilah sesungguhnya dosa-dosa mereka aku ampuni. Jadi musibah dan cobaan serta ujian yang muncul dari sebab seseorang mengerjakan amal soleh. Ini ujian dan cobaan yang sangat besar. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Ujian atau cobaan yang datang bukan dengan sebab perbuatan seorang hamba. Bukan dengan sebab amal dia. Bukan dengan sebab amal dia secara langsung. Contohnya apa jemaah? Bukan ujian atau cobaan yang menimpa seorang hamba, tetapi bukan dengan sebab amal dia secara langsung. Apa contohnya? Banjir. Jangan jauh-jauh lah. Kalau hasad, bisa sih, tapi mungkin agak apa? Agak rumit memahaminya. Banjir. Banjir ini ujian atau cobaan? Apakah banjir itu ada campur tangan kita secara langsung? Enggak ya. Walaupun campur tangan kita secara tidak langsung ada. Buang sampah. Tapi kan asal muasal dari air itu bukan kita yang menurunkan. Iya kan?
Jadi musibah atau ujian yang menimpa kita bukan dengan sebab amal perbuatan kita secara langsung. Maka ini yang kedua. Dan ujian serta cobaan yang modelnya kedua ini, dia mendapatkan ganjaran pahala kalau apa? Kalau dia bersabar. Jadi kalau dia tidak bersabar, dia tidak mendapatkan ganjaran pahala. Ya, kalau dia bersabar, dia akan mendapatkan ganjaran pahala. Kalau dia tidak bersabar, dia tidak akan mendapatkan ganjaran pahala. Maka musibah yang timbul dan tidak ada campur tangan manusia secara langsung di dalamnya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala atas musibah tersebut. Kapan? Kalau kemudian dia bersabar ketika berhadapan dengan ujian dan cobaan tersebut. Nah, di dalam hadis ini jemaah, ada bagian yang kedua. Innallaha iza ahabba qauman ibtalahum. Sungguh, apabila Allah mencintai suatu kaum, ini menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya sifat cinta. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat cinta. Allah mencintai suatu kaum, mencintai suatu perbuatan, mencintai orang-orang tertentu. Betul? Mencintai suatu kaum seperti hadis ini, mencintai perbuatan. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang suka mensucikan diri. Banyak itu dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Ahibbul a'mal indallah atwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang dikerjakan secara konsisten terus-menerus walaupun jumlahnya sedikit. Ya? Takhazani khalilan. Allah menjadikan diriku sebagai hamba yang dia cintai. Khalil. Yang begitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat cinta, cinta kepada suatu kaum, cinta kepada suatu perbuatan, cinta kepada suatu orang. Dan sungguh jika Allah cinta kepada suatu kaum, dia akan menguji mereka ujian di atas keimanan. Dan akan mendapatkan ganjaran kapan? Kalau dia ridho terhadap ujian, cobaan, musibah tersebut. Alhamdulillah. Selesai pembicaraan kita dari bab bersabar akan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada kesempatan yang berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan kitab Tauhid masuk ke bab yang baru, bab riya insya Allah taala. Ada beberapa pertanyaan di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah tidak akan menghukum yang tidak berdosa. Iya betul. Kalau seseorang hamba tidak berdosa, maka tidak akan Allah Subhanahu wa taala hukum. Itu bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya cobaan, ujian, dan hukuman? Kalau hukuman, itu atas orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Allah hukum, itulah ukubah. Dan di antara fungsi hukuman adalah menghapuskan perbuatan dosa. Itulah yang tadi telah kita sebutkan. Ketika ada seorang pelaku perbuatan dosa dihukum di muka bumi, maka terhapus hukumannya di akhirat kelak. Nah, adapun ujian, ujian itu Allah Subhanahu wa taala timpakan atas orang-orang yang beriman.
Adapun atas orang-orang kafir bukan ujian tetapi hukuman. Atas orang-orang kafir, atas orang-orang munafik bukan ujian tapi hukuman. Ujian itu hanya bagi orang-orang beriman. Telah kita sampaikan tadi. Inna a'zamal bala. Sesungguhnya inna a'zamil jaza indal a'zamil bala. Sesungguhnya besarnya ganjaran sesuai dengan kadar besarnya ujian. Ujian itu identik bagi orang-orang mukmin, orang-orang beriman yang diuji atas dasar keimanan dan keislamannya. Lalu apa bedanya dengan cobaan? Tidak ada bedanya cobaan ujian bagi seorang mukmin. Adapun hukuman memang bagi orang kafir atau pelaku dosa. Betul ya? Nah, akan tetapi fungsi ujian, cobaan, dan hukuman ini ada dua bagi seorang mukmin. Kalau dia hamba yang berdosa, maka dengan ujian, cobaan, atau hukuman tersebut akan menghilangkan dosanya. Tapi diandaikan dia bukan hamba yang berdosa dan ini tidak ada kecuali para nabi dan rasul, apakah Rasul mendapatkan ujian dan cobaan? Apakah Rasul mendapatkan ujian dan cobaan? Jawabannya iya. Lah kan tadi hadisnya begitu lafadznya. Inna asyadal bala al-anbiya was-solihun fa'amsal. Yang paling besar cobaan dan ujiannya adalah para nabi. Berarti para nabi mendapatkan ujian dan cobaan. Loh, mereka kan tidak melakukan perbuatan dosa. Mereka maksum. Iya. Lalu apa fungsi cobaan dan ujian bagi mereka? Maka diantaranya untuk meninggikan derajat mereka. Memperbanyak ganjaran pahala atas mereka. Adapun cobaan dan ujian faidahnya bagi kaum muslimin yang berdosa diantaranya adalah untuk menghapuskan dosa mereka. Tetapi ujian dan cobaan yang Allah timpakan kepada para nabi dan rasul itu fungsinya adalah untuk menambah ganjaran pahala mereka dan meninggikan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu beda antara cobaan, ujian dan hukuman. Pertanyaannya, bila kita mengetahui dosa kita dihapus setelah kita bertaubat, bagaimana dengan dosa merasa aman dari siksa Allah? Bagaimana agar kita bisa terhindar dari rasa tersebut? Jika kita mengetahui dosa kita dihapus setelah kita bertaubat, ya ini memang jumhur ulama berpendapat taubatan yang nasuha itu menghapus dosa. Itulah yang tadi saya sebutkan pendapat Imam Safarini dan Imam Ibnu Abdul Bar. Adapun sebagian ulama semisal Imam Haromain, Imam Ibnul Qayyim, mereka mengatakan kita berbaik sangka dosa kita dengan sebab taubat dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memastikannya tidak boleh karena itu perkara gaib. Begitu ya? Iya, memang ada khilaf di antara para ulama. Tapi andai kata ini kita memilih pendapat dosa dihapus setelah bertaubat. Bagaimana dengan dosa merasa aman dari siksa Allah? Memadukannya maksudnya begitu. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, merasa aman dari siksa Allah ini perbuatan dosa. Dan kalau Anda cermati pembicaraan kita kemarin di dalam bab merasa aman dari siksa Allah, ini kan menjadikan seorang hamba tidak bertaubat. Ya enggak? Coba deh kita lihat pembicaraan kita ketika kita membicarakan merasa aman dari siksa Allah, maka itu kan menjadikan seorang hamba tidak bertaubat, tidak memperbaiki dirinya, tidak menyesal atas perbuatan dosa-dosanya. Dan menganggap Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin atau lalai dari mengazab dirinya. Kan begitu? Dan ini berbeda dengan setelah seseorang bertaubat. Justru seseorang itu bertaubat karena dia merasa tidak aman dari siksa Allah. Betul gak sih? Ini pertanyaannya bagus. Tetapi harus kita dudukkan. Pertanyaannya begini. Bila kita mengetahui dosa kita dihapus setelah kita bertaubat, ambillah ini pendapat jumhur, seperti pendapat Safarini dan siapa tadi? Imam Ibnu Abdul Bar. Bagaimana dengan dosa merasa aman dari siksa Allah? Setelah kita sampaikan merasa aman dari siksa Allah itu kan sebabnya diantaranya mengajak atau menggiring seseorang tidak bertaubat. Ya enggak? Seseorang yang bertaubat dari perbuatan dosanya, itu kan menunjukkan dia tidak merasa aman dari siksa Allah.
Jadi ini dua hal yang berbeda. Justru taubat itu menunjukkan seorang hamba khawatir dari siksa Allah Subhanahu wa taala, makanya dia bertaubat. Makanya seseorang yang tidak bertaubat dikhawatirkan pada dirinya ada rasa aman dari siksa Allah, makanya dia tidak bertaubat atau meremehkan siksa Allah. Jadi, ya, merasa taubatnya diterima dengan merasa aman dari siksa Allah, ini dua hal yang berbeda. Betul nggak? Bisa dipahami yang bertanya? Bisa dipahami yang bertanya? Iya, merasa aman dari siksa Allah itu kan mengantarkan kepada keengganan untuk bertobat. Lalu kenapa seseorang bertobat dari perbuatan dosanya? Karena tidak merasa aman dari siksa Allah. Berarti kedua hal ini bertentangan. Taubat itu muncul karena merasa tidak aman dari siksa Allah. Jadi dosa merasa aman dari siksa Allah itu menghantarkan kepada keengganan atau tidak bertaubat. Sedangkan bertaubat itu menunjukkan dia tidak merasa aman dari siksa Allah. Jadi ini memang taubat dengan merasa aman dari siksa Allah itu dua hal yang berbeda, bertentangan. Maka ketemu kita jalan keluarnya. Ini bukan sesuatu yang yakni apa? Yang saling bertolak belakang. Baik. Bisakah membadalkan umroh untuk orang tua yang sudah meninggal? Bisa. Bagaimana syarat dan tata caranya? Ya umroh. Ya orang tuanya sudah meninggal, kan tidak mungkin lagi orang tuanya yang sudah meninggal kemudian dihidupkan untuk umroh. Bagaimana syarat dan tata caranya? Ya dia umroh. Tata caranya ya umroh seperti biasa. Umroh seperti pada umumnya. Ya, bisakah umroh atau membadalkan umroh untuk orang tua yang sudah meninggal? Jawabannya bisa. Bagaimana syarat dan tata caranya? Syaratnya adalah ya seperti syarat umroh. Tata caranya seperti tata cara umroh. Kalau kemudian yang dimaksud pertanyaannya adalah apakah harus dia atau orang lain? Nah, itu kan mungkin pertanyaannya ya. Apakah harus dia yang membadalkan umrah untuk orang tuanya atau yang lain? Maka saya cenderung kepada pendapat yang paling utama dia sendiri yang membadalkan umrah untuk kedua orang tuanya. Saya mengikuti pendapat itu ya, yang lebih utama. Dia sendiri yang membadalkan umrah untuk kedua orang tuanya. Ya, dan tata caranya memang ulama khilaf. Apakah sekali berangkat hanya boleh satu kali umroh atau sekali berangkat boleh dua kali umroh. Umroh yang pertama untuk dia, umroh yang kedua untuk badal. Memang ulama khilaf dalam masalah ini. Ya, tapi bolehkah membadalkan umroh untuk orang tua? Boleh. Apalagi orang tua tersebut sudah meninggal. Ya, karena kebolehan membadalkan itu dengan syarat yang pertama orangnya sudah meninggal. Yang kedua, umroh tersebut adalah umroh yang wajib atas orang yang sudah meninggal. Maaf, yang pertama orangnya sudah meninggal. Atau yang kedua, orangnya masih hidup tetapi tidak mungkin untuk mengerjakan umroh. Yang ketiga, umroh tersebut hukumnya wajib bagi kedua jenis orang tersebut. Bukan umroh yang sunat. Pendapat yang kuat, umroh itu hukumnya wajib. Apabila orang yang sudah meninggal ini belum mengerjakan umroh, atau orang yang sakit tidak mampu pergi umroh ini belum mengerjakan umroh, maka boleh dibadalkan. Andai kata orang yang sudah meninggal ini sudah pernah umroh, maka tidak perlu lagi dibadalkan. Karena dia sudah pernah umroh, berarti dia sudah pernah menunaikan kewajiban tersebut. Maka tidak perlu. Begitu ya. Allahu a'lam bishawab. Syaratnya ya seperti itu tadi. Yang lebih utama adalah dia yang mengerjakannya. Dia ini siapa? Sang anak atau orang yang masih memiliki hubungan nasab semisal cucu, ya, atau suami kepada istri, istri kepada suami yang masih memiliki hubungan nasab yang dekat gitu ya. Itu yang paling utama. Kemudian yang kedua apa? Umroh yang dikerjakan itu umroh yang wajib, yang baru pertama kali baik untuk orang yang sudah meninggal atau orang yang masih hidup tetapi tidak mungkin mengerjakannya. Dan memang di sana ada khilaf, apakah boleh satu kali berangkat mengerjakan dua umroh atau hanya boleh satu kali. Memang ada khilaf di antara para ulama, sebagian ulama mengatakan tidak boleh, sebagian ulama mengatakan boleh. Allahu a'lam bishawab. Ya, ini yang kita bahas pada kesempatan hari ini jemaah. Mudah-mudahan yang saya bahas bermanfaat bagi saya pribadi dan Anda semua.
Kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.